Hai guys, kembali lagi kita berkongsi kisah seram di Mitos Misteri Channel. Semoga terhibur apa yang saya kongsikan dan santai guys, jangan tertidur ya. Kita layan dulu cerita seram. Apa yang saya kongsikan di sini bukan menggalakkan atau mendorong perkara tidak baik, tetapi hanya sekedar hiburan sahaja. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di kampung atau desa teman saya yang berasal dari Indonesia. Cerita ini saya diizinkan atau dibenarkan tanpa merahasiakan di mana berlakunya peristiwa tersebut, agar lebih terbukti kebenarannya. Maka saya berani memaparkan kisah penuh tanpa dirahasiakan. Menurut cerita teman saya yang bernama Ricky, kisah ini berlaku sekitar 2007 hingga 2008 di Desa Talang Biase, Kecamatan Walang Watan, Kabupaten Musibah Jawasit, Provinsi Jawatan Indonesia. Di Desa Talang Biase tinggal sepasang suami istri yang mengamalkan ilmu susuk pengasih. Suatu hari si istri jatuh sakit dalam keadaan tenat. Oleh kerana sakitnya tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah, maka meninggallah si istri dan dikebumikan. Apa yang kita tahu, sekuat mana ilmunya, sekaya mana orang itu atau manusia itu, pasti menemui ajal kembali ke tanah. Namun menjadi masalahnya adalah ilmu si istri tidak dilepaskan atau dibuang terlebih dahulu sebelum dikebumikan jasadnya. Seharusnya upacara pelepasan susuk dilakukan. Ini menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, ribut saudara mara diganggu arwah si istri bergentayangan. Peristiwa seram yang membuatkan orang-orang desa dan saudara mara ketakutan ketika itu. Kata Ricky, selalunya menjadi mangsa ditakuti adalah saudara mara. Malah gangguan bukan saja di malam hari, tetapi di siang hari juga berlaku. Arwah juga ke rumah saudara mara melakukan aktivitas seharian seperti memasak dan barang-barang keperluan di dapur juga diganggunya. Malah sering melihatkan kewujudannya dan menakut-nakutkan saudara mara, juga penduduk desa atau kampung di situ. Disebabkan gangguan arwah, maka penduduk kampung atau desa saudara mara terpaksa menggali semula kubur arwah dan jasad dikeluarkan. Ini karena untuk mengelak daripada diganggu dari arwah tersebut yang bergentayangan. Maka syarat pertama, jasad tersebut harus dipotong kepalanya untuk memisahkan kepala dari tubuh. Malah syarat kedua, kepala arwah harus dibuang ke sungai. Kebetulan di desa Musibah Jawasit ada jembatan yang bernama Jembatan Sungai Musi. Apabila kepala arwah dibuang jembatan tersebut dan tubuhnya dikebumikan kembali, beberapa hari kemudian keadaan kembali aman semula. Menurut Ricky, jarak desanya dan desa tersebut setengah jam perjalanan kendaraan. Dan kisah ini memang heboh ketika itu. Apa yang boleh kita pelajari dari kisah ini adalah kepuasan dunia namun menghancurkan diri sendiri. Banyak ilmu yang kekal dan benar yang harus kita pelajari di dunia ini, seperti ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan, ilmu agama. Tetapi jangan pada ilmu yang menyesatkan seperti ilmu berasal dari iblis dan setan. Kerana perjanjiannya
hanya maut di akhirnya. Semoga kisah ini menjadi manfaat kita semua, dan terima kasih kepada Mas Bro Ricky karena sudi berkongsi kisah di Mitos Misteri Channel. Salam kami dan saya dari Malaysia, Sabahan. Salam satu rumpun. Oke guys, inilah cerita kisah nyata dari teman saya, sahabat saya dari Indonesia, Mas Bro Ricky. Terima kasih sekali lagi Mas Bro Ricky karena sudi berkongsi cerita di channel saya, dan terus menyokong sokongan dari Anda semua amat perlu di channel saya agar banyak lagi kisah-kisah misteri seram dan mitos saya kongsikan di sini. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman. Terima kasih semua. Santai. Bye-bye.